warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Amara dengan NIM 25105222035. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas matkul Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bu Mira Febriani, SH.MKN. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa kasus nyata mengenai likuidasi perusahaan di Indonesia. Dimulai dengan kasus likuidasi PT Merpati Nusantara Airlines. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1962 dan sempat menjadi maskapai kebanggaan Indonesia karena maskapai ini memiliki pelayanan penerbangan ke berbagai daerah terpencil. Namun, sejak tahun 2000-an, perusahaan ini mulai menghadapi masalah yang serius yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti karena ketatnya persaingan dengan maskapai swasta seperti maskapai Lion Air dan maskapai Air Asia. Yang kedua, dikarenakan efisiensi operasional yang rendah, banyaknya pesawat yang tua, dan biaya perawatan yang tinggi. Yang ketiga, dikarenakan manajemen keuangan yang tidak stabil dan utang yang terus-menerus menumpuk dari tahun ke tahun. Akibatnya, pada tahun 2014, Merpati menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya dikarenakan tidak mampu lagi untuk menutupi biaya. Selama hampir 9 tahun, status hukum PT Merpati Airlines menggantung. Perusahaan ini tidak beroperasi, tetapi juga tidak dilikuidasi. Barulah pada Juni 2023, pemerintah sebagai pemegang saham melalui Kementerian BUMN secara resmi menetapkan penutupan atau pembubaran dan likuidasi PT Merpati Nusantara Airlines. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, dibentuklah tim likuidator yang diberi mandat langsung oleh Menteri BUMN. Langkah penyelesaiannya meliputi menghimpun seluruh data aset perusahaan, mulai dari pesawat, tanah, hingga bangunan kantor. Selanjutnya, penjualan seluruh aset-aset tersebut untuk mengumpulkan dana tunai. Setelah dana tunai dikumpulkan, maka dilakukanlah pelunasan kewajiban perusahaan, terutama kepada karyawan, kreditur untuk membayar pajak dan kewajiban hukum lainnya. Setelah seluruh kewajiban diselesaikan, laporan akhir likuidasi disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menghapus status badan hukumnya. Pemerintah juga berkomitmen memastikan bahwa hak-hak karyawan tidak akan diabaikan. Langkah ini menunjukkan bahwa likuidasi bukan hanya penutupan perusahaan semata, tetapi juga penyelesaian tanggung jawab yang secara adil dan transparan. Kasus likuidasi yang kedua masih berasal dari sektor yang sama, yaitu dari industri perkapalan, yaitu perusahaan Dirgantara Maritim Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2019 di Batam, dengan tujuan untuk mendukung perkembangan industri maritim nasional. Perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan kapal patroli, kapal cepat berbahan aluminium, dan kapal khusus untuk pertahanan laut. Pada awalnya, perusahaan ini cukup aktif dan sempat mendapatkan proyek yang besar dari instansi pemerintah. Namun setelah bertahun berjalan, terutama setelah tahun 2017, kondisi bisnisnya mulai menurun. Permintaan perlahan berkurang, biaya produksinya tetap tinggi, sehingga perusahaan tidak mampu lagi untuk bersaing dengan perusahaan dengan bisnis yang sama yang di dalam negeri. Perusahaan tidak memiliki indikasi kebangkrutan yang besar ataupun gugatan hukum. Namun secara manajerial, perusahaan sudah tidak sanggup lagi, tidak efisien, dan tidak memiliki prospek jangka panjang. Sehingga pada tahun 2020, para pemegang saham mengadakan rapat umum pemegang saham atau yang lebih dikenal sebagai RUPS yang menghasilkan putusan untuk melikuidasi perusahaan secara sukarela. Perusahaan ini dilakukan tanpa intervensi dari pengadilan, dimulai dari penunjukan likuidator independen untuk mengurus seluruh aset dan administrasi penutupan, penjualan aset-aset perusahaan, pembayaran kewajiban kepada karyawan, pemasok, dan pihak ketiga, serta penyusunan laporan hasil likuidasi untuk diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM agar status hukumnya resmi dihapus. Seluruh
Proses tersebut berjalan dengan lancar, tidak ada sengketa hukum, dan tidak ada PKPU. Semuanya diselesaikan berdasarkan kesepakatan antar pemegang saham dengan prinsip tanggung jawab. Likuidasi ini dilakukan bukan karena perusahaan tidak jujur ataupun gagal membayar utang, tetapi dikarenakan secara ekonomi perusahaan tidak sanggup melanjutkan operasional dan tidak lagi efisien serta tidak menguntungkan. Kasus PT Dirgantara Maritim Indonesia mengajarkan bahwa likuidasi bisa menjadi solusi nasional dan bertanggung jawab. Solusi rasional dan bertanggung jawab ketika suatu perusahaan tidak lagi memberikan nilai tambah tanpa harus proses hukum yang panjang. Dari kedua kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa likuidasi bukanlah tanda kegagalan, melainkan langkah yang bijak dan bertanggung jawab dalam mengelola keberlanjutan aset dan perekonomian negara. Dari kasus PT Merpati Nusantara Airlines, kita dapat mengetahui bahwa likuidasi bukanlah sekedar akhir dari perjalanan sebuah perusahaan, tetapi itu juga bentuk tanggung jawab hukum untuk menyelesaikan masalah keuangan dan sosial. Meskipun menyakitkan, proses likuidasi merupakan langkah yang penting agar aset negara tidak terbebani oleh perusahaan yang tidak lagi produktif dan tidak berjalan. Hal yang sama juga terlihat pada kasus PT Dirgantara Maritim Indonesia, di mana perusahaan ini memilih jalur likuidasi secara sukarela. Langkah ini diambil bukan hanya karena kebangkrutan, melainkan sebagai upaya untuk mengakhiri kegiatan usaha dengan cara yang lebih tertib, legal, dan penuh tanggung jawab. Melalui proses ini, kita dapat melihat bahwa manajemen perusahaan dan pemerintah mampu bekerjasama menyelesaikan permasalahan secara damai, tanpa harus menunggu campur tangan dari pengadilan. Ini menunjukkan bahwa likuidasi bisa menjadi bentuk penyelesaian yang profesional dan transparan, bukan semata-mata tanda kegagalan. Dengan memahami beberapa kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa likuidasi adalah bagian yang wajar dari siklus bisnis. Ketika perusahaan tidak lagi efisien, relevan, keputusan untuk menutup dan menyelesaikan kewajiban suatu perusahaan justru menjadi cerminan profesionalisme dan akuntabilitas. Pada akhirnya, likuidasi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari pembenahan yang lebih sehat bagi dunia usaha dan perekonomian nasional.